Saya mencatat mega skandal itu dimulai sebenarnya dari proyek kereta api cepat ya, Bandung-Jakarta, yang dulu awalnya itu adalah P2P, private to private, yang kemudian ternyata 2019 itu menjadi G2G. Masyarakat akhirnya menjadi curiga, kenapa hanya terhadap Johnny G. Plate saja, padahal kasus IKTP itu Ganjar juga di persidangan 2 orang saksi sudah mengatakan ya. Nah, jadi dari fakta ini menodai kebersihan pemberantasan korupsi, menodai itikat baik menyelesaikan korupsi, dan yang pasti menjadi pemberantasan korupsi ini kalau bahasa Jawanya bancide banciladan ya, tergantung siapa yang mau kita target. Sebenarnya ini hanya gunung es ya, kalau saya boleh bilang begitu. Kenapa saya bilang gunung es? Ini kan hanya yang nampak di permukaan saja, tetapi sejatinya kalau KPK ini bekerja dengan standar profesi itu artinya begini ukurannya: perbuatan ini melawan hukum atau tidak melawan hukum, kemudian ada cukup bukti, dan yang ketiga memenuhi syarat untuk dilakukan penghukuman atau pemidanaan ya. Kalau itu standarnya KPK, bukan lagi intervensi politik, bukan lagi kepentingan politik ya, saya meyakini akan lebih banyak. Maka tadi saya bilang itu seperti gunung es ya. Nah, sebelum sampai kepada BTS 4G ya, yang disematkan kepada Johnny G. Plate ya, tapi sesungguhnya masih banyak kasus-kasus mega korupsi yang lain, termasuk kasus korupsi IKTP ya. Misalkan saya mencatat di dalam tulisan saya sebelum saya diskusi ini, saya sudah baca-baca begitu. Kita jangan lupa ya, 29 Januari 2020 Harun Masiku itu dinyatakan DPO, daftar pencarian orang ya. Nah, pertanyaannya, kalau 29 Januari berarti 3 tahunnya itu sudah lewat bulan Januari kemarin ya. Artinya nanti Januari 2024 itu sudah 4 tahun. Nah, kalau boleh saya mensitir lagu, ini jauh lebih lama dari Bang Thoyib ya. Bang Thoyib itu 3 kali lebaran, ini sudah melewati 3 kali lebaran. Jadi lagu Bang Masiku ini lebih lama. Nah, kemudian tadi disebutkan Johnny G. Plate ya. Ini kan kalau di dalam catatan saya, proyek ini kan sebenarnya sudah dimulai tahun 2020 ya. Baru pemeriksaannya saja 2018, baru pemeriksaannya saja dilakukan pada tanggal 19 Februari dan 15
Februari 2023, dulu Februari yang sekarang 15 Mei 2023, lalu kemudian ditetapkan tersangka setelah menjawab lebih kurang 26 pertanyaan. Nah, kembali kepada diskusi awal, andai kata ini standarnya adalah ilmu pengetahuan, ya, bukan lagi tekanan politik, saya meyakini akan banyak yang lebih bisa diungkap begitu, ya. Tapi kalau saya diminta untuk menjelaskan kaitannya dengan radikalisme, sebenarnya sama-sama sudah kita pahami ya bahwa radikalisme yang mereka sebut ini sebenarnya bagian dari kacamata mengkaburkan peristiwa pidana yang sebenarnya. Karena sebenarnya ada banyak peristiwa pidana. Dan mungkin dalam catatan saya itu Cak Slamet juga yang ada di ruangan ini, yang merilai acara ini, saya mencatat mega skandal itu dimulai sebenarnya dari proyek kereta api cepat ya, Bandung Jakarta, yang dulu awalnya itu adalah P2P, private to private, yang kemudian ternyata 2019 itu menjadi G2G. Bahkan kalau lihat dari biayanya yang membengkak itu mestinya selesainya kan tahun 2021, tapi ini kan mundur lagi kan, mundur lagi. Nah, dari fakta-fakta itu sebenarnya cukup membuktikan kepada kita bahwa stempel radikal, stempel intoleran, stempel teroris itu tidak lebih dari upaya-upaya untuk mengaburkan peristiwa-peristiwa pidana, utamanya adalah perbuatan tindak pidana korupsi yang masyarakat ditutupi oleh kasus-kasus seperti ini, dan itu hampir menimpa semua orang seperti mubahalah begitu, dalam tanda petik, dalam tanda kutip mubahalah. Karena misalkan Rektor Unila ini kan dulu juga kenceng teriak tentang radikalisme, ternyata dia terima uang seperak 2 perak, ya hitungannya begitu ya, 100-200 juta itu, bukan saya mengatakan korupsi 200 juta itu kecil, tapi yang dia terima itu kan kecil lah kalau untuk istilah intelektual ya, karena jauh yang lain itu triliunan begitu. Dari fakta-fakta ini yang harus kita kritisi, masyarakat itu jangan jangan mau ikut memberikan stempel kepada predikat-predikat teroris, predikat radikal. Kemudian sebutan teroris radikal ini harus dikembalikan kepada makna awalnya, bahwa istilah-istilah itu dulu kan istilah ilmiah, kemudian oleh negara ini disulap menjadi istilah politik. Itu kan istilah ilmiah kan. Radikal itu orang yang berpikir dengan cara cepat untuk menghasilkan tujuannya kan begitu. Karena radikal itu bukan sebuah kejahatan. Nah, kembali pada Johnny G. Plate, ya menurut saya ini hanya mencari momentum saja. Saya yakin negara ini sudah tahu fakta korupsinya itu. Dan saya kalau melihat pernyataannya Kapus Pen Kepala Pusat Penerangan Kejaksaan Agung itu kan baru menelisik ke apakah ada aliran kepada partai gitu loh. Nah, jadi dari pernyataan ini sebenarnya masyarakat akhirnya menjadi curiga. Kenapa hanya terhadap Johnny G. Plate saja? Padahal kasus IKTP itu Ganjar juga di persidangan 2 orang saksi sudah mengatakan ya, satu mantan bendahara Demokrat Nasaruddin, dan yang kedua mantan ketua DPR yang sekaligus ketua Golkar Setio Novanto, ya, yang orang Nusa Tenggara Timur itu kan jelas sudah mengatakan yang bersangkutan Ganjar ini terima uang, tapi kenapa itu tidak diperiksa, dan tiba-tiba Johnny G. Plate dengan nilai kerugian fantastis 8 triliun, dan kemudian ada upaya-upaya menggiring masyarakat, kemungkinan besar ini partai terlibat. Nah, jadi dari fakta ini menodai kebersihan pemberantasan korupsi, menodai itikat baik menyelesaikan korupsi, dan yang pasti menjadi pemberantasan korupsi ini kalau bahasa Jawanya bancide banciladan ya, tergantung siapa yang mau kita target. Begitu sebagai pembuka diskusi pada sore hari ini, Cak Slamet. Ya, saya melihat begini, karena memang begini ya, Lord Acton itu pernah mengatakan
uh, power tend to corrupt, absolute power to corrupt absolutely. Jadi Lord Acton itu seorang ahli politik yang menjelaskan kekuasaan, orang yang pegang kekuasaan ini cenderung dia melakukan penyimpangan. Dan ketika kekuasaan ini mayoritas, mutlak sudah pasti menyimpang. Dan tesis itu bisa dibuktikan pada hari ini ya. Jadi penanganan korupsi ini kan mengarah kepada satu, orang-orang yang dianggap vokal, orang-orang yang notabene adalah berseberangan dengan kekuasaan, dan yang pasti yang bukan sealiran ideologi partainya yang disasar begitu. Karena itu bagaimana upaya kita mengembalikan kasus korupsi ini kepada upaya semula. Kenapa saya bilang upaya semula? Korupsi yang ditangani oleh baik Kejaksaan Agung, polisi, dan terutama KPK ini kan tujuannya dua. Tujuan yang pertama itu adalah menyelamatkan aset negara, ya. Kemudian tujuan yang kedua ini recovery aset, mengembalikan kerugian negara. Nah, pertanyaannya, apakah dalam catatan-catatan itu benar-benar bisa dilakukan pencegahan kerugian negara, dan yang kedua apakah benar-benar bisa dilakukan pengembalian kerugian negara. Nah, kalau letaknya untuk mengembalikan saja, tadi Cak Slamet pertanyakan pusaran kekuasaan di partai penguasa sekarang, kita sebut saja secara tegas PDIP begitu, partai yang mayoritas, itu kan tidak apa namanya, tidak sejajar, tidak berbanding lurus dengan upaya-upaya menyelamatkan tadi, satu, mengurangi kerugian negara, yang kedua mengembalikan kerugian negara, karena yang pertama itu mencegah korupsi, yang kedua tadi mengembalikan hasil korupsi. Apakah ini sudah selesai? Faktanya kan tidak. Dan saya mencatat ini, pertanyaan ini jawabannya tegas. Hari ini dibuktikan, Ketua KPU mengatakan napi korupsi boleh mencalonkan. Nah, faktanya kan berarti teori-teori pemidanaan itu kan ada tiga. Satu, teori balas dendam. Jadi karena kamu korupsi, merugikan rakyat, maka kamu dibatasi hak politik kamu. Bahkan mungkin kamu dimiskinkan, ya. Mungkin dengan TPU atau dengan perampasan aset. Nah, itu bagian terakhir yang akan saya bahas. Kemudian yang kedua, karena kamu korupsi, kamu dibatasi hak politik. Kenapa? Supaya kamu tidak korupsi lagi. Kalau kamu punya jabatan, kamu napi politik, kemudian mencalonkan lagi dan kamu korupsi lagi, dan contohnya ada, tidak usah jauh-jauh, Bupati Kudus 2 kali, ya, satu tersangkut korupsi di periodenya yang pertama, kemudian masuk dukung 2,5 tahun, masih jadi PNS, kemudian mencalonkan lagi, terpilih lagi, dan korupsi lagi, ya, Alek Nurdin dan sebagainya itu. Jadi dari fakta-fakta ini sebenarnya, kalau tadi pertanyaannya apa kaitannya dengan korupsi, jelas negara ini tidak serius. Dan yang ketiga, fakta yang utama, sebagai seorang ahli pidana, saya mencatat, mestinya kalau tujuan KPK itu mencegah korupsi dan mengembalikan aset, ya, tentunya tidak ada larangan tentang pencalonan itu dicabut itu. Mestinya tetap ada larangan itu. Jangan diperbolehkan. Jadi larangan itu tetap diberlakukan lagi, jangan dicabut. Kemudian yang kedua, tentunya partai terbesar dalam hal ini PDIP menyetujui tentang rancangan undang-undang perampasan aset. Nah, sebenarnya kalau kita mau terjemahkan di pasal 10 apa itu namanya KUHP itu sudah ada pas pidana tambahan, ya, menyebabkan orang kehilangan jabatan, tidak boleh lagi ikut di jabatan politik, mengembalikan kerugian negara. Nah, ini misalnya harus ada itu. Begitu, Cak Slamet. Ya, tepat sekali ya. Jadi begini, kalau kita bicara apa namanya mengelola pemerintahan itu namanya good governance, ya. Mengelola pemerintahan namanya good governance, pengelolaan yang bagus. Kemudian pemerintahan yang bersih itu dicirikan dari clean government. Artinya clean government itu ya nggak ada korupsi dan sebagainya. Lalu salah satu tujuan penting dibuatnya undang-undang pemberantasan korupsi, baik itu undang-undang tindak pidana korupsi, ya, maupun undang-undang tindak pidana pencucian uang,
itu bagaimana upaya mengembalikan aset. Nah, tetapi pola-pola ini menurut saya ketinggalan, ketinggalannya apa? Di negara maju itu sudah bukan lagi follow the suspect, tapi sudah jauh follow the money. Follow the money kita itu ketinggalan. Ketika negara yang disampaikan Pak Mahfud ingin merampas aset pun, partai tertinggi, partai pemenang pemilu pun nampaknya enggan ya. Jadi bahasa tadi yang disampaikan, kita ini Korea. Jadi makin memperjelas kedudukan di sini bahwa hegemoni partai politik itu tidak lagi berada di DPR, tidak lagi berada, apalagi berada di anggota DPR pun tidak sebagai lembaga suprastruktur kekuasaan yang disebut sebagai lembaga legislatif, tetapi berada di oligar. Oligarnya siapa? Yaitu tangan-tangan ketua partai. Oleh karenanya, lepas dari suka atau tidak suka, kalau kita ingin mengembalikan hegemoni suara rakyat lewat pilpres atau pemilu, ya memang anggota DPR ini kembali menjadi wakil rakyat, bukan wakil fraksi, bukan wakil partai. Kalau sekarang sederhana, bukan wakil partai lagi, wakil ketua umum. Dan ini yang harus paradigma ini yang harus diluruskan. Jadi kita mengadakan pesta dengan biaya ratusan triliun, ya puluhan triliun, tapi hanya menghasilkan pemimpin yang sekelas Korea itu. Korea itu saya tidak tahu di bahasanya Cak Slamet, kalau di bahasa saya Korea itu preman yang nyari uang receh, ya. Dan ini sudah diakui sendiri oleh BP Bambang Pacul ya. Jadi sangat menyedihkan, karena itu harus dikembalikan mekanisme ini. Kalau saya pribadi menginginkan perubahan, tetapi saya sudah tidak percaya kalau perubahan ini yang melakukan para Korea ya. Jadi para Korea ini tidak mungkin mampu melakukan perubahan. Merubah dirinya saja dia harus izin ketua umum kok, apalagi merubah negara. Begitu Cak Lamat. Ya, Dokter Muhammad Taufik, ini yang terakhir dokter. Dokter, seberapa jauh dokter upaya penegakan hukum nanti akan bisa berubah seiring dengan iklim kontestasi politik yang akan diharapkan banyak terjadi perubahan, bukan saja perubahan figur tetapi juga perubahan sistem. Setidaknya sistem penataan mengenai korupsi ini sebagai extrajudicial crime bisa diselesaikan setuntas-tuntasnya dengan penyelesaian yang fundamental dan komprehensif, Dr. Muhammad Taufik. Ini pertanyaan bagus, tapi kalau saya menjawab ini penegakan hukum dengan pendekatan hukum positif, saya pesimis. Karena penegakan hukum dengan hukum positif itu diukur dari peraturan-peraturan Pranata yang mendukung koruptor itu dihukum lebih berat. Tetapi secara faktual dengan pasal 5 Undang-Undang tindak pidana korupsi yang baru, mereka kan dimungkinkan dalam hal ini KPK itu menerbitkan apa yang disebut surat penghentian penyidikan SP3 ini, dan itu punya waktunya 2 tahun. Nampaknya nanti akan dipakai untuk kasus Harun Masiku dan yang lain-lain. Jadi ini sebenarnya bentuk ketidakpercayaan, bentuk keraguan saya, kemasgulan saya bahwa rezim ini mampu memberantas korupsi dengan bagus. Lalu seperti yang saya selalu bilang itu, Cak Slamet, saya ini kan orang merdeka, berpikir merdeka dengan cara-cara orang merdeka di negara yang harus kita merdekakan. Ya saya konsisten, extrajudicial dan extra parlementer. Kalau ada extrajudicial killing juga harus ada extrajudicial terhadap kasus korupsi ini, hukumannya hukuman mati. Coba berani nggak jaksa yang menuntut hukuman mati seorang koruptor saja. Saya yakin kalau itu terjadi itu bagus. Bahkan tadi di awal disebut ada perbuatan pidana yang masuk kategori extraordinary crime seperti kasus narkoba, kasus korupsi, terorisme. Yang dituntut mati itu hanya terorisme. Narkoba saja bandarnya seorang jenderal bintang 2 itu hanya dituntut hukuman kedua, hukuman paling tinggi kedua yaitu hukuman seumur hidup. Jadi menurut saya karena forum ini adalah adu gagasan, sebenarnya penegakan hukum positif di NKRI ini sudah gagal. Ya, dimunculkan hukum baru, hukum Islam boleh begitu. Kalau hukum Islam masih dirasa berat, supporternya nggak terlalu banyak, ya kita sama-sama turun ke jalan. Ekstra parlementer dan
ekstrayudisial, ya. Kita tidak bisa disalahkan itu karena ketidakpercayaan dan pesta demokrasi yang besar dengan biaya triliunan ini yang menghabiskan nyawa 372 ternyata tidak termasuk dari permintaan maaf negara sebagaimana kepresnya Presiden Jokowi, ya berarti mari sama-sama kita turun ke jalan. People power, sebagaimana bukunya Pak Jokowi di periode pertama, people power. Hiduplah di negara merdeka, menjadi orang merdeka, dan berpikir merdeka dengan cara-cara orang merdeka.